Halo teman-teman, video ini merupakan video tentang hasil penelitian kami terhadap kasus PDN, Pusat Data Nasional, yang berlokasikan di Teluk Mata Ikan, Nongsa, Batam. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pembangunan Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika di kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park. Hujannya setiap hari, lumpurnya belum mendap, hujan nambah lagi, ini jelas laut. Pencemaran lingkungan di pantai Teluk Mata Ikan akibat aliran lumpur dari pekerjaan cut and fill proyek tersebut yang mengalir ke bibir pantai. Hal itu berdampak pada terganggunya aktivitas warga pesisir yang tinggal di sana. Berdasarkan penelusuran tim Yunus Reportage, pencemaran akibat lumpur tersebut telah terjadi sejak awal tahun 2024. Bahkan, masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pelaku wisata dan nelayan turut menerima dampaknya. Air laut yang kini keruh membuat wisatawan enggan berkunjung dan nelayan pun kesulitan mendapatkan ikan. Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subjek hukum internasional lainnya yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yurisdiksi negara, dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut internasional juga merupakan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara yang berkenaan dengan laut, baik yang berada di dalam wilayah maupun di luar wilayah atau laut lepas, baik dalam aktivitas pemanfaatannya atau akibat negatif dari pemanfaatannya. Perjuangan Indonesia di bidang hukum tidak saja menghasilkan pengakuan universal terhadap konsepsi negara kepulauan atau Archipelagic State Principle, tetapi telah membantu tercapainya kedudukan negara pantai yang secara menyeluruh lebih kuat terhadap negara pantai daripada di masa-masa sebelumnya. Tapi kalau hujannya setiap hari, lumpurnya belum mendap, hujan nambah lagi, ini jelas laut. Ya. Ya, ada. Ya, karena orang waktu nelayan itu nak mau masang bumbu di pinggiran itu tak bisa karena dicemarkan oleh lumpur-lumpur itu. Kalau pembangunan untuk itu yang buat limbah itu ya memang sempat dia berhenti karena sementara di stop. Dan sekarang kan udah dia buat tanggul, bikin lubang, jadi ya dia jalan lagi.
ya udah berjalan lagi. Nah, kalau sekarang hujan pun dari tempat proyek itu udah tak tercemar lagi. Iya, udah dibuatkan tanggul, jadi sekarang udah tak tercemar lagi. Pembangunan Pusat Data Nasional atau PDN merupakan pembangunan yang dilakukan atau dibentuk oleh pemerintah yang berlokasi di Batam, atau lebih tepatnya, lebih spesifiknya adalah di daerah Teluk Mata Ikan, yang dimana pembangunan ini mengandung tentang pengolahan data-data dan penampungan data-data. Tetapi dengan adanya pembangunan ini mengakibatkan adanya kontroversi yang terjadi di daerah tersebut. Adanya konflik yang dimana para nelayan mengeluh, bukan nelayan saja tetapi juga warga sekitaran Teluk Mata Ikan juga mengeluh atas terjadinya pencemaran laut akibat dari proyek tersebut. Menurut dari hasil wawancara salah satu narasumber kami, yaitu Bapak U, dia mengatakan bahwa benar adanya kontroversi tersebut atau konflik tersebut yang disebabkan oleh proyek tersebut. Pencemaran tersebut terjadi akibat adanya lumpur yang berasalkan dari proyek itu tadi. Pendapatan para nelayan ini menurun hingga 35% dari biasanya. Para nelayan mengeluh dan akhirnya pembangunan tersebut sempat diberhentikan. Tetapi hasil dari wawancara yang kami lakukan kepada salah satu narasumber kami, ia mengatakan bahwa pembangunan itu sudah dilakukan kembali, sudah dijalankan kembali dengan adanya pembangunan tanggul di sekitar tepi-tepian pantainya. Dengan adanya pembangunan tanggul ini, tidak ada lagi yang namanya pencemaran yang diakibatkan oleh lumpur dari pembangunan proyek tadi. Setelah adanya kasus tersebut, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dari pembangunan Pusat Data Nasional tersebut menurut hukum UPLOS. Yang pertama, terdapat pada pasal 165 yang menyebutkan tentang pencemaran lingkungan laut. Lalu yang kedua, ada tentang pada pasal 150 yang menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan di area sekitar yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Lalu yang ketiga, terdapat pada pasal 194 yang dimana menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana cara kita mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut akibat kegiatan yang berada di area tersebut. Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999 pada pasal 9 sampai 12 itu menjelaskan tentang pencegahan pencemaran laut. Lalu pada pasal 15 itu menjelaskan tentang penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan laut. Lalu pada pasal 24 sampai 25 itu menjelaskan tentang ganti rugi yang dilakukan oleh orang-orang atau perusahaan yang melakukan pencemaran laut.